بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayol hadirun, para jamaah Masjid Al-Jihad Talabatul Alam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana tadi ada himbauan untuk kepada kita semua dari Ustadz Masyhuri untuk berta'awun, maka dalam rangka menguatkan apa yang dihimbaukan oleh beliau tadi, hafizahullah ta'ala, untuk mengajak kepada teman, keluarga, ta'awun dalam kebaikan ini tadi. Walaupun 10.000, 50.000, 100.000, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada teman, ada keluarga, diajak. Kita teringat dulu di pondok pesantren, mudir atau pondok kita dulu ingin membeli sebuah gedung dalam keadaan pondok tidak punya kemampuan, namun kita menggunakan, dan belum ada sistem yang tebar di WA, tebar di grup, masih dulu HP pun HP lama dulu, dan dengan sistem ta'awun ngajai keluarga, masing-masing santri punya kawan, punya saudara, diajak. Dia punya kakak, punya ayu, punya paman, bibi, dan yang lainnya, diajak untuk berinfak. Nelpon satu sama lain, ada yang hubungi bapaknya, ada yang hubungi pamannya, untuk diajak berinfak, ta'awun semampunya untuk membantu. Dan alhamdulillah tercapai. Dan ini tadi juga bisa dipraktekkan masing-masing kita, para jamaah yang ada di sini, untuk mengajak keluarga, teman, dan yang lainnya, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kalau dia ingin menanam kebaikan seperti binaul masajid. Hadis-hadis keutamaan tentang membangun masjid sangatlah banyak, katsiratun la tuhsah, banyak, tidak bisa dihitung lagi, dan sering kita dengarkan, sering kita baca. Namun dalam hal ini perlu diingatkan lagi, keberadaan masjid sangatlah penting, dan itu adalah ma'wa al-muslimin, tempat berlindungnya kaum muslimin, dan tempat yang paling afdol di muka bumi ini tadi. Afdolul biqa wa habul biqa ilallah masajiduha, tempat yang paling afdol, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari muka bumi ini adalah masjid. Dan masjid adalah tempat yang paling aman bagi kaum muslimin untuk beribadah. Dan memang betul berkaitan dengan masjid kita ini, Masjid Al-Jihad ini, perlu perluasan, ditinggikan lagi untuk kenyamanan jamaah yang lain, dikarenakan semakin melebarnya maka sangat dibutuhkan ta'awun. Sumber ilmu, sumber kekuatan kaum muslimun ada di masjid. Lihat, alhamdulillah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla, Masjid Al-Jihad ini masjid yang kalau dihitung luas tidak terlalu luas, namun begitu nikmat. Di sini hampir, kalau mau dibilang hampir setiap malam ada pengajian, dibandingkan masjid-masjid yang lain yang jauh dari ilmu. Bahkan masjid yang orang pun sungkan untuk sholat di situ,
dikarenakan oknum-oknum yang kurang bagus dalam mengurus masjid, pihak-pihak yang kadang terlalu kasar terhadap para jamaah, terlalu kaku dan yang lainnya, sehingga orang enggan. Namun alhamdulillah masjid ini, Masjid Ahlus Sunnati wal Jamaah, bisa dimanfaatkan untuk belajar thalabatul ilm, maka hendaknya ta'awun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, di awal-awal Sahih Bukhari, bab Kitabus Shalah, dalam babul masajid, Kitabus Shalah, di bab pembahasan al-masajid atau Kitabul Masajid, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab at-ta'awun fi bina'il masjid, bab ta'awun fi bina'il masjid. Beliau membawakan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nahmil labinatan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labinatain fayanfukhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa Ammar at-turab fi ra'si Ammar wa yaqul waiha ya Ammar taqtuluka fi'atul baghiyah yad'uhum ilal jannah wa tad'uhu ilal jannah wa yad'uhum ilal jannah wa tad'uhu ilal nar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dulu kami membangun Masjid Nabawi dengan mengangkat bata, satu orang satu bata, sedangkan Rasulullah SAW dua bata. Fayanfuhu Rasulullah SAW at-turab fi ra'si Ammar, Rasul meniup debu yang ada di kepalanya Ammar bin Yasir. Rasul mengatakan, waihak ya Ammar, alangkah kasihannya engkau wahai Ammar, taqtuluka fi'atul baghiyah, engkau nanti akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Engkau mengajak mereka kepada surga, sedangkan mereka mengajak engkau ke dalam neraka. Hadis ini uniknya Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam Kitabul Masajid dengan bab at-ta'awun fi bina'il masajid, bab berta'awun di dalam membangun masjid. Hadis ini diulangi lagi ya Imam Bukhari di Sahih Bukhari dengan lafaz yang sama, dengan sanad yang sama dalam Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad disebutkan pada bab al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan maksud dari Al-Imam Al-Bukhari adalah bahwasannya termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla bina'ul masajid. Yang namanya jihad itu luas, ya. Tidak semata-mata jihad itu berperang. Namun maksud yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah di antara bagian jihad adalah at-ta'awun fi bina'il masajid. Tidak mampu bagi kita, belum saatnya bagi kita untuk jihad berperang, maka bisa dengan jihad berta'awun di dalam membangun masjid ini tadi. Sebagaimana masjid ini dengan namanya Masjid Al-Jihad. Maka kita himbau kepada kawan-kawan semuanya, mohon diperhatikan nasihat dari Ustadz Masyhuri tadi, untuk kita sama-sama berdoa dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, serta menjalankan sebab agar bisa terrealisasikan supaya mendapatkan kenyamanan jamaah sekalian untuk melaksanakan ibadah di sini. Kita lanjutkan. Faslun, fasal. Qala al-musannif, berkata penulis buku ini, wayan bagi, disebutkan di halaman 15, wayan bagi lahu ayyarfaq biman yaqra alaihi. Sepantasnya bagi seorang guru ayyarfaq, agar lemah lembut, biman yaqra alaihi, terhadap orang yang belajar membaca kepada dia, ingin membacakan Al-Quran kepada dia. Ini termasuk adab seorang guru untuk lembut terhadap orang yang ingin belajar. Jangan dikasari,
Jangan dianggap orang yang ingin belajar tadi bagaikan orang yang ingin belajar security, ingin menjadi polisi. Hendak. Tapi hendaklah posisikan orang yang ingin belajar Al-Quranul Karim, apalagi kalau mereka anak-anak, butuh untuk dilembuti, disayangi. Jadi seandainya kalau ada metode-metode yang keras dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak ini tadi, itu kurang tepat. Namun adab bagi seorang muallim, mudarris, pengajar Al-Quran, dia lemah lembut terhadap orang yang ingin belajar ngambil ilmu Al-Quran terhadap dirinya. Wa yurahib bihi wa yuhsin ilaihi bihasabi halihima, serta mentarhib. Tarhib itu menyambut dia dan berbuat baik kepada murid tadi, bihasabi halihima, sesuai dengan kondisi guru dan murid. Maknanya yang disebutkan di sini, bagi seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memperhatikan adab. Kemudian juga bagi seorang guru, hendaklah betul-betul bergembira, memberikan tarhib, sambutan terhadap orang yang ingin datang belajar tadi. Dan itu merupakan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qanuhum, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qanuhum ay'allimuhum, ajari mereka. Kelengkapan hadis, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, sayatikum aqwamun yatlubunal ilm. Ini Rasul berpesan dengan para sahabat, sayatikum aqwamun yatlubunal ilm, akan datang kepada kalian suatu kaum yatlubunal ilm, yang mereka akan datang mencari ilmu. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qanuhum. Apabila kalian melihat mereka, kata Rasul, kalau kalian melihat mereka datang kepada kalian, faqulu lahum, katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang yang ingin belajar menuntut ilmu, kepada para sahabat, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai para penuntut ilmu yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam lafaz lain, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, amarana Rasulullah SAW an-nusibikum. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mewasiati kalian. Dalam artian mereka adalah wasiat Rasulullah SAW untuk diperhatikan, untuk dihargai para penuntut ilmu. Waqanuhum, Rasul mengatakan ajari mereka. Dari sini menuntut bagi seorang pengajar, ketika ada orang ingin belajar kepada dia, maka hendaknya dia muliakan dan ajari dia. Jangan disia-siakan. Khususnya di zaman sekarang, keberadaan orang ingin belajar ilmu syar'i, ilmu agama itu sudah jarang. Sehingga kalau mau dikatakan keistiqomahan seseorang dalam menuntut ilmu itu merupakan karamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, sami'tu syekhuna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, kata Ibnu Qayyim, aku mendengar guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung adalah luzumul istiqamah, komitmen senantiasa istiqamah. Istiqamah ini umum, ya, umum. Dan diantara istiqamah yang sangat jarang di zaman sekarang adalah al-istiqamah fi talabil ilmi. Istiqamah, komitmen dalam belajar.
Nggak usah kita jauh-jauh. Misalkan kalaupun ada, misalkan pelajaran tahsin, berapa banyak yang hadir itu pertama dibuka 20, ngurang 17, ngurang 15, ngurang tinggal 3. Iya enggak? Banyak yang seperti itu. Dibuka pelajaran bahasa Arab, ya kan? Sampai dulu tuh ada pelajaran bahasa Arab dibuka salah seorang ustadz di kota Palembang ini, itu yang beli sampai 50-an matan ajrumiyah. Terakhir saya tanya sama yang belajar, yang hadir cuma belasan. Yang awal itu disiapkan matan banyak, dibagikan gratis. Ya, ada yang bayar dibagikan gratis. Yang hadir berkurang. Namanya istiqamah dalam menuntut ilmu sangatlah sukar, jarang di zaman sekarang. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah belajar, itu merupakan karomah terbesar yang ada di zaman sekarang. Jadi ketika ada orang ingin belajar, maka hendaklah kita syukuri dan juga kita muliakan mereka. Wa yuhsin ilaihi bihasabi halihima, dan berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Itu adab bagi seorang pengajar. Kemudian disebutkan juga yang berikutnya di sini, wayan bagi ayyabzila lahumun nasihah. Dan sepantasnya juga bagi seorang guru untuk mencurahkan kepada para penuntut ilmu tersebut nasihat, memberikan nasihat kepada mereka yang ingin belajar. Diberi nasihat. Apa makna nasihat? Yang namanya nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan kepada orang yang akan dinasihati. Itu yang namanya nasihat. Dia menginginkan kebaikan terhadap orang yang akan dinasihati. Ketika ada orang yang ingin belajar kepada dia, kewajiban seorang guru adalah memberikan nasihat kepada dia. Termasuk bentuk nasihat adalah mengarahkan dia. Kalau dia belum bisa huruf dalam ilmu Al-Quran ini tadi, diarahkan dari Iqra. Jangan tidak diarahkan. Ada orang mau belajar, oh nampaknya di sini misalkan Masjid Al-Jihad ini banyak halaqah ya. Di situ ada halaqah Iqra 1, Iqra 2, sini Iqra 6, di situ yang Al-Quran, di situ yang sudah tahsin. Termasuk adab bagi seorang pengajar ngarahkan. Oh ini nampaknya antum ini layaknya Iqra dulu, di situ masuk ke situ. Jangan dibiarkan dia belajar tanpa ada arahan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa amatihim, rawahu Muslim. Agama itu adalah nasihat, nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk aimmatil muslimin wa amatihim, dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta keumuman kaum muslimin. Wa minan nasiha lillahi ta'ala wa li kitabihi, dan termasuk nasihat lillah dan nasihat kepada kitab Allah, iqramu qari'ihi wa talibihi. Kata Al-Imam An-Nawawi mengatakan, termasuk nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya adalah iqramu qari'ihi, memuliakan qari, orang yang ingin belajar qiraah tadi, belajar baca Al-Quran, wa talibihi, dan penuntut ilmunya. Jadi kita muliakan. Wa irsyadihi ila maslahatihi, serta membimbing dia menuju perkara yang maslahat bagi dia. Dibimbing. Jadi ini tugasnya seorang guru. Ya, dimuliakan dia. Sehingga anak-anak yang kalau seandainya ada di antara kita di sini yang mungkin ngajar di rumah tahfidz, ada yang ngajar di pondok pesantren, maka mereka murid-murid kita yang ingin belajar Al-Quran tersebut kita muliakan. Jangan dihinakan, jangan direndahkan. Mereka datang dari rumah ingin belajar, itu sudah anugerah dari Allah Azza wa Jalla.
kemudian dibimbing menuju perkara yang maslahat bagi dia. Wa rifaq bihi wa musa'adatihi ala talabihi bima amkanahu, serta berlemah lembut dengannya. Wa musa'adatihi wa musa'adatu ala talabihi bima amkanahu, serta membantu dia di dalam menuntut ilmu tadi sesuai dengan kemampuannya, selagi dia memungkinkan untuk membantu. Dan di sini seorang pengajar, bahkan kalaupun seandainya pengajar tersebut mampu untuk membantu seorang talibul ilmi, maka bantu. Membantu di sini bisa dengan ilmu yang ada, bisa dengan kedudukan dia, bisa membantu di sini dengan harta yang dia miliki. Seorang mudarris, ya, pengajar Al-Quran, kita harus bisa memberikan bantuan kepada tulab, para penuntut ilmu. Kita lihat kata Imam An-Nawawi, sepantasnya termasuk adab bagi seorang pengajar, musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu, membantu seorang talib ini tadi untuk melanjutkan menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan dia. Kalau mampu dengan harta, bahkan dengan harta. Kalaupun misalkan contoh, ada seorang yang belajar di tempat kita, ternyata dari sisi ekonomi dia bukan orang yang mampu, berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kalau seandainya kita tidak mampu membayar SPP-nya dia, ya, paling tidak kita gunakan kedudukan kita, jabatan kita ini tadi, sampaikan sama mudir atau ketua yayasan, pimpinan kepala sekolah, Pak Ustadz, murid kita yang saya bina itu orang tidak mampu, dia sudah nunggak sekian bulan, bisakah dia belajar di sini? Kita berikan keringanan. Ini adab bagi seorang pengajar, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, musa'adatuhu ala talabihi bima amkanahu. Jadi jangan fasib, ya, harus aktif. Mampu dia untuk membantu dengan ilmu, itu sudah jelas kewajiban dia sebagai pengajar. Dengan harta tadi mungkin dia tidak mampu, gaji ustadznya ya pas-pasan, belum lagi membayarkan SPP. Namun bisa dengan jah, kedudukan, membantu dengan kedudukan. Dia yang menjaminkan dia adalah murid yang baik, yang bagus, punya adab, punya akhlak, dan belajarnya bagus, cerdas, maka bantu. Berikan syafaat. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Dan jangan ada, ya ikhwan, dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, ma'ahid as-salafiyah, marokis salafiyah, istilah ngusir santri karena tidak terbayar SPP. Ada sebagian tempat itu dicarikan orang tua asuh. Kalau ada alhamdulillah, tidak ada sudah. Masa sikok dua ikok istilahnya tidak teijo lah. Ya sudah, dia mantep di sini, belajar yang rajin. Bisa jadi Allah SWT berikan kemudahan kepada kita melalui mereka. Jangan dianggap remeh para du'afa. Anda ingatkan sekali lagi, mereka-mereka yang du'afa jangan diremehkan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian sesungguhnya, Rasul menyebutkan innama. Dalam ilmu balaghah, ilmu nahwu, innama yufidul hasar, memberikan batasan. Innama tunsorun, sesungguhnya kalian ditolong, wa turzaqun, diberi rezeki, bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam berdakwah, Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu duduk beberapa orang sahabat di samping Rasul alaihi salatu wasallam. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ammar, ada Bilal. Orang-orang kufar Quraisy ketika itu ngajak kepada Rasul, tinggalkan mereka, jangan duduk-duduk sama mereka. Kalau kamu ingin dakwai kami, kamu tinggalkan Muhammad, mereka-mereka itu tadi. Turun ayat,
wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Jangan engkau usir mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajhah. Yang mereka ini adalah orang-orang yang yuriduna wajah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi Rasulullah SAW, dikarenakan mereka orang-orang lemah inilah orang-orang yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dakwah Islam ketika itu. Jadi dari sini juga nasihat bagi kita semua, para pengampu ma'had, para pengajar Al-Quran, jangan menganggap remeh ikhwan-ikhwan yang du'afa, tidak punya kemampuan ekonomi, anaknya sudahlah tidak terlalu diperhatikan, sehingga kalau anak-anak, maaf ya istilahnya itu, anak-anak orang kaya, orang yang punya kemampuan lebih diperhatikan. Tidak seperti ini. Dakwah Ahlussunnah tidak memandang taharap ekonomi, status sosial. Bisa jadi mereka-mereka yang du'afa adalah mereka-mereka yang nantinya meneruskan posisi kita dalam dakwah ini tadi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan wa ta'alluf qalbi talib, dan juga melembutkan, melunakkan hati seorang penuntut ilmu. Itu tugasnya guru. Tugasnya guru gimana melunakkan hati ini tadi, mencuri hati muridnya supaya muridnya tertarik mau belajar. Nah, itu ada metode-metode tertentu. Wa yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin, dan juga bagi seorang pengajar ayyakuna samhan, orang yang gampangan, mudahan ketika mengajarkan tadi dengan penuh kelemah lembutan. Jadi bukan guru itu yang tipenya berat, atau istilahnya kalau anak kuliah itu dengan istilah dosen killer, ya kan, susah sekali, ya kan, ngasih nilai tugas itu berat sekali, kumpul sekali. Dan jangan seperti itu, ya kan? Mudahanlah, diberikan kemudahan kepada murid. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman, basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira, wa tatawwa'a wala takhtalifa. Kata Rasulullah SAW, basyira wala tunaffira, berikan kabar gembira kepada mereka penduduk negeri Yaman, jangan engkau buat lari mereka. Yassira wala tu'assira, berikan kemudahan kepada mereka, jangan dipersulit. Ini juga zaman sekarang kadang kita mempersulit, susah sekali. Ya. Memang terkadang ya ikhwan, ada orang yang ketika dia pertama kali masuk pondok pesantren itu beratnya setengah mati. Mungkin kalau dites itu tidak lulus. Benar. Kalau dites itu mungkin tidak lulus. Namun bisa jadi kalau seandainya kita terima, kita tidak tahu di hari esok ternyata dia orang yang istiqomah, dia orang yang unggul. Banyak. Dan gitu kita kesaksikan dulu. Anak pribadi kalau seandainya zaman sekarang anak mondok itu anak tidak lulus, anak tamat SMA, datanglah anak ke Solo. Alhamdulillah dulu tidak tesan, datang ke Solo tahun 2006. Kalau dites tidak lulus, masuk iddat misalnya, tamat SMA masuk iddat tidak lulus. Jujuran anak tamat SMA itu baca Al-Quran masih terbata-bata, apalagi mau bahasa Arab. Sekarang masuk iddat ada tes bahasa Arab kan? Itu tadi ada tes dulu. Ngaji pun nak masuk tahfidz ya dilihat dulu, dites. Kan tahfidz sekarang kan banyak dites kan? Tidak lulus sana, jelas tidak mondok. Dan dulu ketika kita awal-awal belajar, ya, wa syahadna wa ra'ainahum, mereka-mereka yang unggul malah hengkang dalam menuntut ilmu tadi, mundur ke belakang. Bahkan ada, kita punya kawan di Palembang ini yang dulu ketika masih anak, masih muda, sekitar umur 14 tahunan, itu pintar, cerdas, ya, udah jauh lah, dia umur 14 tahun itu sudah khatam Al-Quran. Cuma dikarenakan
pergaulan ketika beranjak dewasa dan tidak mau lagi melanjutkan belajar dan yang lainnya, tersibuk dengan urusan dunia dan yang lainnya. Keistiqomahan ini tadi yang kita tidak tahu ke depan. Bisa jadi dia yang anak datang ke tempat kita ingin belajar ini tadi kumal, ya, kayaknya tidak nampak orang mau belajar serius ini tadi. Bukan dari orang yang kadang orang tuanya awam, tapi dia senang ingin belajar ke tempat kita, diantarkan ke pondok salafi, pondok ahlus sunnati wal jamaah. Menurut kita mungkin dia awam. Pada saat ini bisa jadi ke depan mereka yang nanti akan meneruskan dakwah ini tadi. Kita tidak tahu. Jadi orang-orang yang seperti ini janganlah kita sia-siakan. Itu wasiatnya Rasul SAW. Mungkin di situ hikmahnya Rasul memberikan wasiat. Apabila datang kepada kalian orang ingin menuntut ilmu, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka marhaban marhaban bi wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang yang diwasiati oleh Rasul. Waqnuhum, ajari mereka. Dikarenakan kita tidak tahu gimana nasib mereka ke depan. Bisa jadi hari ini mereka fi badayatit talab, mereka awal-awalnya memang susah, namun ke depannya mereka menjadi orang yang unggul. Kemudian di sini disebutkan wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalattifan bihi, lembut terhadap murid tersebut, wa muharridhan lahu 'ala ta'allum, dan juga memotivasi dia, memotivasi murid tadi untuk belajar, disemangati. Ini juga termasuk kewajiban bagi kita, bagi pengajar Al-Qur'an itu jangan disuruh ngaji terus. Sisakan waktu untuk dia belajar, misalkan keutamaan ilmu, keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Jangan anak itu disuruh ngaji terus. Jadi tidak dibekali penyemangat. Seminggu sekali ada pelajaran, mungkin pembacaan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, dibacakan kepada anak-anak. Keutamaan belajar Al-Quran, keutamaan belajar ngaji, walaupun terbata-bata. Ini ada motivasi kepada mereka. Sudah masuk adzan Isya, kamu sudah ya? Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah mungkin setelah salat Isya kita lanjutkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa yanbaghi an yudzakkirahu fadilata dzalik. Halaman 16. Wa yanbaghi, dan sepantasnya bagi seorang pengajar ayyudzakkirahu fadilata dzalik, mengingatkan murid tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar. Ini poin berikutnya yang hendaknya dimiliki seorang pengajar. Dia sesekali menyampaikan kepada muridnya keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar. Secara khusus keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quranul Karim. Liyakuna sababan fi nisyatihi, supaya menjadi sebab tersemangatinya murid itu tadi. Jadi disampaikan hadis-hadis, disampaikan ayat tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini perkara yang dianjurkan ya bagi seorang guru, seorang murid untuk menyampaikan kepada, atau seorang guru menyampaikan kepada murid-muridnya tadi tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar. Wa ziyadatan fi ragbatihi, dan juga sebagai bentuk tambahan di dalam kecintaan dia terhadap ilmu. Banyak sekali hadis-hadis keutamaan tentang ilmu, keutamaan tentang majelis ilmu, keutamaan tentang belajar Al-Quranul Karim itu disampaikan. Jadi bukan cuma ngajar terus, ngaji terus. Misalkan belajar tahsin, sampaikan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan yang dibacakan oleh Rasul SAW.
Kasih contoh mereka bagaimana para sahabat, para salaf belajar Al-Quran dari Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dari tabi'in, dari sahabat, kemudian atba'ut tabi'in, dari tabi'in, bagaimana kegigihan mereka. Ini harus disampaikan supaya untuk menyemangati mereka dan menambah rasa cinta mereka terhadap ilmu tersebut. Wa yuzahiduhu fid dunya. Dan juga tugas seorang guru yuzahidahu fid dunya, berupaya menanamkan kepada murid ini tadi untuk zuhud terhadap dunia. Ya, ditanamkan dia jangan tersibukkan dengan urusan dunia. Ini juga penting. Jangan anak-anak masih anak-anak udah pikirannya mau cari duit. Ya enggak? Ini enggak akan jadi mondoknya. Kalau udah kepikiran dari kecil tadi itu cari duit. Dah fokuskan belajar. Sampaikan kepada dia. Antum sudah dibiayai orang tua, sudah sekarang tugasnya belajar, tidak usah ngurusin dunia. Buat dia dari zuhud dari dunia. Dan jangan dikenalkan dengan dunia, khususnya anak-anak. Fokuskan dulu untuk belajar. Nanti kalau dia sudah kenal yang namanya dunia, nanti dia bisa cari sendiri. Dia membandingkan antara mencari duit sama belajar. Akhirnya dia milih untuk cari duit. Karena dalam kondisi secara hukum syar'i itu belum diperbolehkan, karena masa-masa itu adalah masa-masa yang mereka harusnya belajar. Secara hukum negara pun itu dilarang anak-anak disuruh cari duit, kan masih kecil. Wa yusrifahu 'anir rukun ilaiha wal igtirar biha, serta berupaya memalingkan murid ini tadi dari kecondongan terhadap dunia dan tertipu dengan dunia. Yang namanya anak-anak, murid ya, condong dengan dunia itu wajar. Senang dengan perkara dunia, senang dengan malahi, itu tabiat permainan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat kita umat manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya umat manusia lihubbil khairi lasyadid, cinta terhadap harta itu sangatlah kuat. Wa tuhibbunal mala hubban jamman. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian mencintai harta tadi dengan kecintaan yang penuh. Namun ini semua akan bisa terkikis kalau seseorang mengetahui hakikat pentingnya ilmu. Kebutuhan seseorang terhadap harta terkadang masih bisa istirahat. Namun kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu bi anfasin yuraddiduha, bagaikan napas yang dia hembuskan bolak-balik. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hajatun nas ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan umat manusia terhadap ilmu itu jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Butuhnya umat manusia terhadap makanan dan minuman tidak setiap detik, setiap waktu. Namun kebutuhan kita terhadap ilmu itu butuh setiap detik dan setiap waktu. Tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan harus didasari dengan ilmu. Jadi kebutuhan ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan makan dan minum. Oleh sebab itu seorang penyair Arab dia mengatakan, laisatil hayatu bi anfasin nuraddiduha, innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Bukanlah kehidupan itu adalah cuma sekedar napas yang dihembuskan bolak-balik. Innamal hayatu hayatul ilmi wal amali. Yang namanya kehidupan itu adalah kehidupan ilmu dan amal. Ini adalah arti sebuah kehidupan. Seorang penyair mengatakan kepada anaknya, Ibni, inna minar rijali bahimatan fi surati sami'il mubsir, fatinun fima usiba limalihi wa ma usiba lidinihi la yash'ur.
wahai anakku, di sana ada orang-orang yang hewan namun bagaikan manusia, atau dia itu hewan namun bisa melihat, bisa mendengar. Inna minar rijali bahimatan, ada dari kalangan orang itu sebenarnya bahimah, hewan. Fi sami'il mubsir, pada bentuk bisa mendengar, bisa melihat. Bagaimana gambarannya, kata seorang penyair tadi menasihati anaknya, fatinun fima usiba limalihi, kalau ada sesuatu yang menimpa hartanya, musibah menimpa hartanya, fatinun, dia langsung pekah. Wa ma usiba li dinihi la yash'ur, sedangkan musibah yang menimpa agama dia, keyakinan dia, ibadahnya dia tidak mau peduli. Ya. Dia tidak peduli apa yang ada pada dia ini tadi, kurang ibadahnya, kurang ketaatannya, dia tidak peduli. Namun kalau rumahnya kurang nyaman, kendaraannya kurang nyaman, dia peka sekali. Ini gambaran makna dari seorang penyair tersebut. Kemudian ini juga ya, perkara yang kadang memalingkan seorang dari talabul ilmi adalah ad-dunya. Berapa banyak orang yang kadang orang tuanya sudah capek-capek membiayai dia untuk belajar, tinggal dia fokus raih ilmu tersebut, namun ternyata dunia yang membuat dia untuk lari. Banyaklah alasan, ingin cari bisnis lah, ingin cari kerja lah, dan yang lainnya, sehingga keluar dari jalannya talabul ilmi. Dalam keadaan jalan talabul ilmi adalah jalan yang paling afdal. Man kanatid dunya hammahu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang cita-citanya adalah dunia, farraqallahu syamlahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan pecahkan seluruh urusannya. Wa ja'ala al-faqar baina ainaihi, dan Allah jadikan kemiskinan di antara kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang dunia itu melainkan apa yang sudah ditakdirkan kepadanya. Wa man kanatil akhirah hammahu jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan seluruh urusannya. Lalu Allah jadikan kecintaan kekayaan dalam hatinya. Wa ya'tihi minad dunya, dan dunia akan mendatangi dia, wa hiya raghimah, dalam keadaan dunia tersebut terseret-seret, enggan sebenarnya mau datang kepada orang ini, namun Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Wa yudzakkirahu anal istighal bil Qur'an wa sairil ulum asy-syar'iyyah huwa tariqatul hazimin wa ibadullahil arifin. Wa yudzakkirahu, dan tugas seorang guru mengingatkan murid tadi anal istighal bil Quran, bahwasanya sibuk fokus dengan Al-Quran, belajar Al-Quran ini tadi. Wasair al-ulum asy-syar'iyyah, dan seluruh ilmu-ilmu syar'i. Huwa tariqatul hazimin, adalah jalannya orang-orang yang hazim, punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan besar. Wa ibadillahi arifin, dan hamba-hamba Allah SWT yang punya pengetahuan. Jadi orang-orang yang cerdas, orang cendekiawan, sebenarnya adalah orang-orang yang mau menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Tidak akan rugi orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Itu janji dari Rasul SAW. Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan suatu kaum yang lain dengan Al-Qur'anul Karim. Dan itu terbukti, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merendahkan Ahlul Qur'an. Rasulullah SAW yang menyatakan Ahlul Qur'an wa ahlullah wa khasatuhu. Al-Qur'an adalah ahlullah,
keluarganya Allah, wa khassatuhu, orang yang khusus dengan orang-orang khusus di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia mempelajari kalamullah, mempelajari kalam yang turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan rugi. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia ini tadi dengan sebab Al-Qur'an. Dan berapa banyak juga orang-orang yang direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini tadi tatkala dia merendahkan Al-Qur'anul Karim. Dan itu adalah jalannya orang-orang cerdas, orang-orang cendekiawan. Mereka yang sibuk dengan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syar'i. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi tugas kita sampaikan kepada murid-murid, kepada anak kita yang belajar. Nah, engkau belajar fokus Al-Quran ini tadi. Walaupun engkau tidak punya titel S3 sekalipun, namun engkau menjadi seorang pemuda yang hafal Al-Quran 30 juz, mutqin dan mujawid, bacaannya bagus, itu jauh lebih afdol. Mereka pun yang banyak harta itu, kalau seandainya bisa untuk membeli. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan Al-Qur'anul Karim melainkan kepada orang yang berhak mau bersusah payah. Dari sini juga bagi kita semua anjuran untuk kita untuk belajar ilmu syar'i, dikarenakan kebutuhan terhadap ilmu ini tadi sesuatu yang darurat, mendesak. Wa anna dzalika rutbatul anbiya shalawatullahi wassalamu alaihim. Dan bahwasannya yang demikian itu tadi fokus dengan ilmu syar'i, fokus dengan Al-Qur'anul Karim adalah martabat kedudukannya para nabi salawatullahi wassalamu alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil bagian warisan ini tadi, warisan para nabi, yaitu ilmu, akhadhahu bihadzin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil jatah yang sangat luas, sangat banyak. Khususnya di zaman sekarang, di zaman-zaman yang qillatu talabatul ilm, dikitnya para penuntut ilmu, qillatu al-mustaqimin al-multazimin fi suluk talabil ilmi, dikitnya orang-orang yang istiqamah, komitmen dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu ini tadi sangat besar. Jangan dikira ayyuhal ikhwah banyaknya kajian-kajian, banyaknya media ini tadi sudah tercukup, tidak. Lihat berapa banyak kita dapati ada pamflet, ya, dicari pengajar sampai sekarang, bahkan hampir setiap tahun, ya kan, kita dapati dibutuhkan tenaga pengajar, ya kan. Tahu-tahu di sekolah situ, pondok itu lagi, hampir setiap tahun dibutuhkan. Itu menunjukkan apa? Kurang. Dan berapa banyak juga di majelis-majelis ilmu, masjid-masjid, ya, masih kekurangan. Sudah banyak tersebarnya dai, para ustadz, para khutbah, itu pun masih kekurangan, menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu itu lebih besar. Wayan bagi ayyahnu ala talib, sepantasnya juga bagi seorang guru ayyahnu ala talib, untuk sayang terhadap murid, jadi penyayang gitu loh. Jadilah guru yang penyayang, walaupun tidak mesti dipeluk anak-anak tadi, dikeloni, ya. Jadikanlah, posisikan dia ini anak kita. Itu juga termasuk bentuk kesuksesan murid, ya. Karena mungkin sebagian di sini ada yang hadir, mungkin ada yang entah mungkin bantu mengajar di suatu sekolah, atau mungkin suatu saat dimintai ide. Posisikanlah kita ketika mengajar, yang kita ajar ini adalah anak kita sendiri. Itu penting sekali. Jangan diposisikan yang belajar ini anak orang lain. Beda. Kalau pedagang, gambarannya
pedagang ketika buat makanan untuk dia konsumsi sendiri dengan untuk dijual, gimana toh? Beda kan Pak ya? Beda. Untuk dijual, ya namanya untuk dijual Pak. Ya kan? Kalau untuk dimakan dewek itu kan kualitas dan yang lainnya beda Pak. Nah beginilah dalam mengajar. Jadi pondok pesantren, posisikanlah yang kita ajar ini tadi bukan anak orang tapi anak kita. Apakah kita tega membuat dia bertahun-tahun di sini tidak bisa ngaji? Posisikanlah bagikan anak kita. Dan sekali lagi jangan seandainya ini skalanya pondok pesantren ya, menerima murid ya asal masuk. Kalau seandainya kita tidak mampu ya, tidak mampu, maka tawarkan di sana ada tempat lain. Nampaknya kalau kita paksakan untuk masuk di sini sudah tidak mampu lagi. Di sana ada tempat lain. Mungkin di situ kayaknya tidak diterima Ustaz. Bantu dengan syafaat tadi, rekomendasi, tolong diterimakan ini anak. Mungkin kalau dipaksakan terus nanti tidak maksimal. Ini juga penting. Jadi ada rasa kasih sayang terhadap murid. Wa ya'tani bimasalihihi ka'tinaihi bimasalihi nafsi wa masalihi waladihi. Lihat kata Imam An-Nawawi, bukan kata anak. Wa ya'tani bimasalihihi. Dia seorang guru punya perhatian terhadap maslahat muridnya tadi. Ka'tinaihi bimasalihi nafsi wa masalihi waladihi. Seperti perhatian dia terhadap masalihi nafsihi, kemaslahatan dirinya, wa masalihi waladihi, kemaslahatan anaknya. Jadi maksudnya kita punya murid ini tadi, perhatikan murid ini tadi sebagaimana kita memperhatikan diri kita pribadi dan memperhatikan anak kita. Jangan diperhatikan bagaikan anak orang lain. Jangan gunakan metode sekolah umum. Ya, mau pintar enggak terserah, yang penting bayar SPP. Kita dulu sekolah gitu, kalau kuliah gitu ya. Ya, mau masuk mahasiswa enggak? Sudah, yang penting bayar duit semester ya kan. Jangan seperti itu. Ini urusan agama. Kalau sampai kita tidak amanah ini tadi, urusannya di akhirat. Ini penting. Ya, wa ya'tani bimasalihihi ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Hendaknya seorang guru memperhatikan kemaslahatan murid ini tadi, ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Seperti perhatian dia terhadap kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan anaknya. Jadi posisikan murid ini tadi bagaikan anak kita sendiri dalam mengajar. Kalau anak dewek kira-kira tega tak mukulnya pakai gagang sapu? Tidak tega Pak. Nah, posisikan di anak kita. Kemudian juga posisikanlah sabar. Namanya anak-anak kan agak mungkin susah. Ya sudah, pergilah situ. Ya enggak seperti itu. Buat dia faham. Difahami, Yusuf? Ya ini untuk kalau musyawarah nanti sama kawan-kawan sampaikan. Ya, jadikan murid-murid itu yang apa? Bimbelan itu ya. Jadikan posisinya bagaikan posisi anak kita. Jangan diposisikan anak orang. Wa yujril muta'allimu majra waladihi fi syafaqati alaihi. Wa yujril muta'allim. Dan seorang muta'allim tadi ya. Wa yujril muta'allima majra waladihi, dan dia seorang guru tadi ya, memposisikan muta'allim murid tadi majra waladihi, posisi anaknya, fi syafaqati alaih, dalam kasih sayang. Ini juga penting. Seorang guru memposisikan muridnya bagaikan posisi anaknya dalam kasih sayang. Wal ihtimam bimasalihihi, dan perhatian penuh terhadap maslahat muridnya tadi. Was sabr ala jafaihi, dan sabar terhadap kekasaran murid tadi.
Yang namanya anak-anak, kita kan bisa sabar kan lihat anak gitu. Lagi enak-enak tidur siang-siang, anak-anak bermain. Itu bisa bayangkan kalau punya anak kecil, balita di bawah 5 tahun tuh tigo. Itu tadi. Terasa Januar? Oh ya kan? Belum terasa? Gitu. Terasa? Nah, bayangkanlah. Antum udah berapa anak? 3. Terasa Januar ya? Terasa itu tadi. Nah, kalau seandainya jadi pengajar, Ustadz Januar ini ngajar, anak wong lain tuh posisikan anak kita. Kita bisa sabar dengan anak kita ini tadi kan? Nah, anak wong tadi yang namanya anak-anak main situ, lagi ngajar situ loncat, yang situ naik meja, ya, yang satu lagi main naik dinding, tahu-tahu yang pojok lagi kelahi. Posisikanlah sebagaikan anak kita, jangan diposisikan sebagian ya, memposisikan mereka ini kayak bandit, ada gagang sapu, ya kan? Main situ tak lempar, ya. Terkadang memang kita posisikan untuk memukul itu pada tempatnya. Cuma kalau dipukul tiap hari, lenjor anak uang kan? Itu tadi. Wasu'i adabihi, dan buruknya adabnya anak ini tadi. Kita sabar. Seorang guru dituntut sabar terhadap kasar kakunya anak dan buruknya adab anaknya. Mana anak-anak ya? Wa ya'dzuruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan seorang guru hendaklah memberikan uzur kepada muridnya tadi pada ketika kurangnya adab dia di sebagian kondisi. Ya, wajar kadang-kadang ya murid itu tidak punya adab. Fa innal insan mu'arradun lin naqais, dikarenakan seorang insan itu tempat dihinggapi oleh kekurangan-kekurangan. La siyama idza kana saghiras sinni, kata Imam An-Nawawi, terlebih lagi apabila dia saghiras sinni, umurnya masih saghir, masih kecil, budak kecil. Itu tadi. Sebenarnya kajian ini ya, yang hadir ini adalah para pengajar-pengajar. Para pengajar. Cuman karena yang hadir di sini ya, tidak minimal calon bapak. Ya. Paling tidak tuh ngasih masukan lah ke sekolah-sekolah yang antum mondokkan anaknya itu tadi. Itu tadi. Sebenarnya yang hadir itu para pengajar. Ya. Dan sebenarnya buku ini layak diajarkan oleh ustadz-ustadz yang mengampu pondok pesantren. Jadi mereka itu pengajar itu tadi punya bekal dalam mengajar. Cuman tidak apa-apa bagi antum-antum yang di sini ya minimal ngajari anak kan, itu tadi pengajar untuk di rumah. Wayan bagi ayyuhibbalahu ma yuhibbu li nafsi minal khair, sepantasnya juga bagi seorang guru untuk mencintai kepada muridnya tadi segala sesuatu yang dia cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Apa-apa yang sifatnya baik, senang bagi kita, maka juga kita senang ada pada dia. Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi minan naqais mutlaqan, serta hendaknya seorang guru tidak menyukai bagi murid tersebut mendapati sesuatu yang tidak dia sukai untuk diri dia berupa kekurangan-kekurangan yang ada secara mutlak. Maknanya apa-apa yang tidak sukai untuk menimpa diri kita hendaklah jangan tertimpa pada seorang murid. Apa yang kita sukai untuk diri kita juga kalau bisa didapatkan oleh seorang murid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai fasal atau bab yang kita kaji ini tadi. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin ada yang tanyakan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menerjemahkan Al-Quran semau-maunya, maka siap-siap dia akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Hadis yang Bukhari dan Muslim. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, apakah orang yang menerjemahkan Al-Quran itu tanpa guru yang semau-maunya itu yang gimana ya? Maksudnya tadi adalah menerjemahkan Al-Quran sesuai atau menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Dia mau kan seperti itu ayat itu tadi.
dalam mentafsirkan Al-Quran atau menerjemahkan bahasa kita itu mentafsirkan, yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kadang ada ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat ini tadi? Disebutkan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, was-sholihin, orang-orang soleh. Sehingga makna ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat? Mereka tadi, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Yang kedua, Al-Quranul Karim ditafsirkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lafaz Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, gimana tentang kezaliman? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Kezaliman di sini ditafsirkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika ada para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kalau begitu kami tidak masuk dalam ayat ini. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, laisatil ayah kama taqulun, ayat tersebut bukan sebagaimana yang kalian duga atau tadhunnun. Alam tasma'u ila qauli Luqman al-Hakim libnihi, tidakkah kalian mendengar apa yang telah diucapkan Luqman al-Hakim kepada anaknya? Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Itu yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis. Tafsir yang ketiga, yaitu tafsir Al-Quran dengan aqwalus sahabah, perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Dan itu banyak di kitab-kitab tafsir. Yang keempat, tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in, muridnya para sahabat. Dan yang kelima, tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab, secara bahasa. Dalam Al-Quran tidak disebutkan maknanya, dalam hadis tidak disebutkan, sahabat juga tidak membahas, namun bahasa Arab menyebutkan makna ayat tersebut, maka ditafsirkan sesuai dengan bahasa Arab. Seperti lafaz firman Allah Azza wa Jalla, wal laili idza as'as, malam itu apabila as'as. As'as itu disebutkan akbala atau adbaro, datang atau pergi. Ini 5 dalam menafsirkan Al-Quran. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran keluar dari 5 ini tadi, maka itu yang disebutkan dalam hadis tadi, Pak. Itu jawabannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, balik gitu. Bagaimana dengan Al-Quran hudal lil muttaqin dan dapat memberikan hidayah, apa maksudnya? Al-Quranul Karim merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim merupakan petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kullama izdadal abdu taqwa izdada hudan. Setiap kali seorang hamba bertambah ketakwaannya, maka akan bertambah pula hidayah yang akan dia dapatkan. Sehingga Al-Quranul Karim akan berpengaruh, bisa memberikan hidayah lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Gimana Pak ya gambaran itu? Ini sesuatu barang
akan bisa digunakan bagi orang yang bertakwa. Gambarannya tadi, orang tertentu. Jadi Al-Quran merupakan hidayah. Dalam Al-Quran ada hidayah. Orang yang bisa mengambil hidayah dari Al-Quran hanya orang-orang bertakwa. Jadi kalau pengen dapat hidayah dari Al-Quran, dia pun harus bertakwa dulu. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Setiap kali meningkat ketakwaan seseorang, maka dia akan bisa mengambil hidayah dari Al-Quran tadi. Contoh gambaran Pak ya. Orang yang tidak bertakwa, ahlul maksiat, apakah bisa mengambil faedah dari Al-Quran? Tidak bisa Pak. Orang kafir, tidak ada ketakwaan pada dia. Bisakah dia mengambil hidayah dari Al-Quran? Tidak bisa Pak. Disampaikan ayat Al-Quran. Contoh, orang kafir, kita bawakan ayat tentang keutamaan sholat. Tidak bisa dia Pak. Orang yang maksiat ya, ketakwaannya rendah sekali. Disampaikan dalil keutamaan surga, balasan bagi orang yang sholat, balasan ancaman orang yang meninggalkan sholat, tidak berpengaruh dia. Jadi Al-Quran tidak bisa bimbing dia. Karena kenapa? Karena tidak ada ketakwaan pada dia. Orang mukmin yang ada ketakwaan pada dia, dikasih tahu, ayo sholat, dia ada ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wajibnya sholat dan ancaman orang yang meninggalkan sholat, langsung dia bergegas. Itulah yang namanya hidayatul Quran. Difahami Pak? Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukup ya Pak. Naktafi bihadzal qadar, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.